Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan IPA SD. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Teori Belajar Vygotsky pada Pembelajaran IPA kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Teori belajar Vygotsky. Lev Vygotsky adalah tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Teori belajar Vygotsky ini mulai mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki abad ke-20. Pandangan Vygotsky menekankan pentingnya pola sosiokultural di mana individu menjadi salah satu unsurnya. Maksudnya, interaksi sosial memainkan peran fundamental dalam perkembangan kognisi dan kulturnya. Ide pokok dasar teori Vygotsky. Ide pokoknya terdiri dari 4 hal. Yang pertama, anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Yang ketiga, pembelajaran bisa mengarahkan perkembangan. Yang keempat, bahasa memainkan peranan sentral dalam perkembangan mental. Konsep perkembangan kognitif anak menurut teori Lev Vygotsky. Konsep perkembangan kognitif anak menurut teori Lev Vygotsky terbagi menjadi 2, yaitu Zona of Proximal Development atau ZPD. ZPD, penekanan Vygotsky pada ZPD menegaskan keyakinannya akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Yang kedua, scaffolding, yaitu istilah scaffolding ini terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Zone of Proximal Development menitik beratkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri. Perkembangan mereka memungkinkan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development-nya. Scaffolding adalah memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakannya sendiri. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif Vygotsky dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan informasi. 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Keempat, membimbing kelompok belajar. Kelima, evaluasi. 6, memberikan penghargaan. Dalam pembelajaran ini saya terapkan teori Vygotsky pada materi perpindahan kalor. Penerapannya antara lain sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh teori Vygotsky. Yang pertama, fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru memulai pembelajaran dengan memotivasi siswa, menggali pengalaman siswa dari kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa.
Vygotsky mencari pengertian bagaimana anak-anak berkembang dengan melalui proses belajar di mana fungsi-fungsi kognitif belum matang, tetapi masih dalam proses pematangan. Fase kedua yaitu menyajikan informasi. Menyajikan informasi kepada siswa tentang konsep perpindahan kalor dengan meminta siswa mendemonstrasikan kegiatan penyelidikan akan seperti apa jadinya. Di sini Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ringan. Kemudian fase 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam fase ini, guru meminta siswa duduk dalam tatanan pembelajaran kooperatif sambil mengingat keterampilan kooperatif yang akan dilatihkan dan bagaimana cara mengikuti pelatihan keterampilan kooperatif. Di sini pada kegiatan fase 3 ini, guru membagikan LKS atau lembar kerja siswa yang berjudul Bagaimana Kalor Berpindah kepada tiap siswa, dan tiap kelompok diberi seperangkat alat dan bahan untuk melakukan LKS itu. Jadi bila memungkinkan, masing-masing kelompok diminta untuk menyediakan sendiri alat dan bahannya. Fase 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini guru meminta siswa melakukan kegiatan dalam LKS bagaimana kalor berpindah. Jadi siswa melakukan praktikum. Kemudian guru membimbing tiap-tiap kelompok untuk melakukan kegiatan dalam LKS itu. Dalam fase 4 ini, teori Vygotsky menekankan pada scaffolding. Di sini adalah contoh lembar kerja siswa yang dikerjakan oleh anak, yang itu berupa praktikum. Contoh praktikumnya adalah perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang dipakai sendok logam, gelas kaca, dan air panas. Cara kerjanya, masukkan air panas ke dalam gelas bening. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas tadi. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tangan kalian. Nah, tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Nah, kemudian catatlah apa yang kamu rasakan. Setelah kalian melakukan kegiatan dalam LKS, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Percobaan ini dilaksanakan secara kelompok, kemudian didiskusikan hasilnya. Kemudian fase 5 yaitu evaluasi. Meminta 1-2 kelompok untuk menuliskan di papan tulis jawaban analisis LKS bagaimana kalor berpindah. Kelompok lain diminta menanggapinya. Guru memastikan bahwa seluruh kelompok telah mengetahui jawaban yang benar. Acuan untuk guru adalah panduan LKS bagaimana kalor berpindah. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase ke-6, memberikan penghargaan. Setelah kegiatan praktikum dilaksanakan, diskusi kelompok dilaksanakan, kemudian guru memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok yang kinerjanya bagus. Demikianlah presentasi makalah kami. Semoga bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.